sekalian, kembali lagi bersama saya Gabriela Venionunu. Di sini saya bersama dengan teman saya Maria Krismiati Banitayana. Kami mahasiswa Stipaska semester 4. Kami akan membuat video praktek katekese dengan tema hidup membiara. Langsung saja karena kami telah mengundang narasumber dari Bruder Keluarga Kudus Nazaret. Saya langsung memberikan kesempatan kepada Bruder untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada saudari berdua yang telah mengundang saya pada kesempatan ini. Nama lengkap saya Bruder Patricius Joan. Saya biasa dipanggil Bruder Joan. Saya berasal dari Biara Bruder Keluarga Kudus Nazaret. Oke, terima kasih Bruder untuk perkenalan singkatnya. Langsung saja ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan kepada Bruder. Apa itu sebenarnya hidup membiara? Baik, terima kasih. Saya langsung menjawab pertanyaan dari saudari. Hidup membiara atau hidup bakti merupakan penyerahan diri secara penuh, bukan karena seorang pandai, hebat dan pantas, namun karena Tuhan lebih dahulu mencintai dan memanggil umatnya atau orang-orang pilihannya, sehingga imam, para frater, suster, bruder mempersembahkan hidup kepada Tuhan agar dilibatkan dalam karya kasih bagi umat manusia. Jadi pada intinya hidup membiara merupakan persatuan erat dengan Kristus melalui penyerahan diri secara total dan penuh untuk tugas perutusan dan juga pelayanan terhadap umat. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan untuk mengenai pertanyaan apa itu hidup membiara. Saya kembalikan kepada saudari Eni. Baik, kalau hidup membiara adalah persatuan erat dengan Kristus sebagai penyerahan diri, kami berdua ingin bertanya tentang mengapa Bruder memilih jalan hidup membiara terkhususnya dalam panggilan sebagai Bruder. Baik, terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi mengapa saya memilih untuk hidup membiara? Alasan yang pertama itu karena ini merupakan pilihan dan komitmen yang lahir dari dalam diri saya. Jadi saya merasa dipanggil untuk menjadi seorang bruder, sehingga pada kesempatan ini saya memutuskan untuk bergabung bersama Tarekat Bruder Keluarga Kudus. Yang pertama itu karena saya ingin menanggapi panggilan Tuhan, dan yang kedua itu saya merasa saya sangat jatuh cinta dengan panggilan hidup membiara, terlebih khusus menjadi seorang bruder. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau ada yang ingin hidup membiara, itu berarti tidak menikah, hidup selibat sendiri sampai meninggal. Ini pertanyaan bukan dari kami berdua saja, tapi mungkin seluruh umat yang belum mengetahui mengapa sehingga imam, biarawan-biarawati itu tidak menikah. Baik, pertanyaan sangat menarik juga. Dan pertanyaan ini juga sering kami jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih khusus pertanyaan ini dilemparkan oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Jadi mengapa para imam, para bruder, suster tidak menikah? Jadi ini sebenarnya berasal dari tradisi gereja Latin lama yang telah mengisyaratkan imam agar tidak menikah atau hidup selibat. Ini disebabkan karena untuk menjadi seorang imam ataupun biarawan-biara wakti dibutuhkan perhatian yang tidak terbagi agar ia dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan dan juga perhatian sepenuhnya untuk melayani gerejanya. Kristus menghendaki hidup selibat atau tidak menikah sebagai pilihan bagi kerajaan Allah. Jadi kita lihat dalam Matius, di situ dikatakan bahwa seorang yang menjadi imam ataupun biarawan-biarawati rela meninggalkan segala sesuatu untuk kerajaan Allah. Dan Rasul Paulus pun mengajarkan hidup selibat untuk kerajaan Allah dengan berkata, orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepada orang tersebut. Jadi adik berdua, kehidupan selibat para imam dan para religius menjadi gambaran kebahagiaan sejati sebenarnya dan kekal dari kehidupan surgawi, di mana
dalam Injil Markus bab 12 ayat 2 dikatakan bahwa di situ tidak kawin dan dikawinkan. Jadi ada orang yang tidak kawin demi kerajaan Allah. Jadi ini menjadi poin penting mengapa para imam, para biarawan-biarawati tidak menikah. Dan terlalu sakit kalau dibilang pilihan ini suatu beban atau pelarian, tetapi akan terlihat indah ketika kita melihat panggilan atau pilihan hidup ini sebagai suatu pilihan yang berkomitmenkan diri untuk melayani kerajaan Allah. Jadi pada intinya kenapa para imam, para frater, rude dan suster tidak menikah? Karena mereka ingin memusatkan seluruh karya pelayannya terhadap Tuhan dan melayani Tuhan dengan secara total. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman berdua pada kesempatan ini. Baik, ternyata mengapa para imam, biarawan-biarawati tidak menikah itu karena perintah sendiri dari Tuhan. Banyak juga dalam ini kitab suci, Injil-Injil bacaan yang menegaskan para biarawan-biarawati, para imam tidak menikah. Mungkin dari jawaban yang telah diberikan Bruder, dari video ini juga banyak dari teman-teman kita yang tidak seagama, tidak sepaham dengan kita dapat mengerti mengapa biarawan-biarawati tidak menikah. Terima kasih Bruder. Berarti alasan para imam, biarawati tidak menikah itu selain karena panggilan dari Allah, mereka juga ingin memfokuskan diri untuk melayani kerajaan Allah. Terima kasih untuk materi yang pada siang hari ini Bruder sudah berikan kepada kami berdua. Materi ini sangat bermanfaat bagi kami dan mungkin juga bagi saudara-saudari yang menonton video ini. Bruder telah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin video ini sampai di sini saja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.